Itulah sebabnya Tuhan ajarkan kita untuk mengasihi, mengampuni, memberkati. Nah, kalau orang tadi kan jadi fitnah kan, Islamfobia, Islamfobia. Padahal tindakannya orang-orang Islam ini lebih kurang ajar daripada orang-orang ini ya. Baru sekali saja ada orang Islam dibunuh dalam masjid, wah heboh semua ya. Padahal berapa banyak orang Kristen yang dibunuh sama atas nama Islam Allahu Akbar itu udah tidak kehitung saudara ya. Anda ngitung jari tangan Anda habis itu. Orang-orang yang bukan Islam, ya orang Islam yang membunuh orang-orang kafir di Belanda, di Prancis, di Jerman sampai Allah Akbar teriak-teriak ya, dan di Amerika. Ya Islam memang ya, kalau ndak begitu memang ndak bakal Islam. Dan pemerintah takut ya saudara ya, tapi saya tidak takut. Saya tidak takut saudara. Tunggu saatnya, suatu ketika saya akan benar-benar ya, saya lagi nunggu semua. Ya, saya lagi nunggu saat yang tepat, saya akan bikin satu move di sini ya saudara ya. Karena memang orang-orang ini Oke, haleluya, shalom semuanya yang ada di seluruh dunia, di Zoom dan di YouTube. Itulah sebabnya tadi ya, Tuhan Yesus ajarkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, apapun motifnya, karena nanti jadi fitnah kayak begini. Ya, mereka itu sholat bareng-bareng, lalu dibunuh, ya, dan kita tahu di Bosnia itu mayoritas Islam, ya orang Bosnia. Oliver Hatzovic ini adalah orang Bosnia, saudara ya. Orang Bosnia yang kemudian jadi imigran di Prancis, jadi warga negara Prancis seperti saya, orang Cina dari Indonesia, lalu datang ke Belanda, kemudian menjadi warga negara Belanda. Ya, yang kebetulan saya agamanya Kristen. Nah, agamanya si Oliver apa nggak tahu, nggak pernah tahu ya. Tetapi memang kebanyakan ya orang-orang di Bosnia ini agamanya Islam, dan itu perang agama waktu itu ya. Di Bosnia itu terjadi perang agama. Kalau misalnya Oliver agamanya Kristen, bisa jadi itu adalah balas dendam. Ya, tetapi bukan oleh Prancisnya, tapi oleh perseorangan orang Bosnia. Seperti saya ya menggugat pemerintah Indonesia karena orang Islam kurang ajar di Indonesia. Tapi apakah saya akan membunuh? Enggak. Ya, jauh dari pikiran untuk membunuh. Bahkan saya mengajak Anda semua untuk memberi makan orang-orang Islam ini supaya jangan edan, supaya jangan kentir, supaya jangan kerasukan Jibril dari Yaman, ya saudara ya. Itulah sebabnya Tuhan ajarkan kita untuk mengasihi, mengampuni, memberkati. Nah, kalau orang tadi kan jadi fitnah kan, Islamfobia, Islamfobia. Padahal tindakannya orang-orang Islam ini lebih kurang ajar daripada orang-orang ini ya. Baru sekali saja ada orang Islam dibunuh dalam masjid, wah heboh semua ya. Padahal berapa banyak orang Kristen yang dibunuh sama atas nama Islam Allahu Akbar itu udah tidak kehitung saudara ya. Anda ngitung jari tangan Anda habis itu. Orang-orang yang bukan Islam, ya orang Islam yang membunuh orang-orang kafir di Belanda, di Prancis, di Jerman sampai Allah Akbar teriak-teriak ya, dan di Amerika. Ya Islam memang ya, kalau ndak begitu memang ndak bakal Islam. Dan pemerintah takut ya saudara ya, tapi saya tidak takut. Saya tidak takut saudara. Tunggu saatnya, suatu ketika saya akan benar-benar ya, saya lagi nunggu semua. Ya, saya lagi nunggu saat yang tepat, saya akan bikin satu move di sini ya saudara ya. Karena memang orang-orang ini kurang ajar saudara ya, dan selalu playing victim. Makanya kita harus tunjukkan, kita mengasihi, kita sampai ya, jangan pernah membalas, jangan pernah melakukan tindakan kekerasan saudara ya. Anda boleh berapologetika, Anda boleh mengkritik, Anda boleh tempuh jalur hukum, tapi jangan pernah ngebom Istiqlal atau Anda membalas dengan pertumpahan darah ya saudara ya. Ingat-ingat ya, beri mereka makan supaya jinnya dari Yaman tuh pada keluar semua saudara ya, supaya keluar semua. Nah, hari-hari ini lagi tegang ya, karena ya, wah Islamfobia ya, gara-gara mereka. Saya kalau ketemu orang Islam saya minggir saudara. Barangkali tiba-tiba ditusuk atau tiba-tiba Allah Akbar meledak saudara ya. Jadi kalau ketemu Arab begitu ya, ini ya. Hati-hati kalau ketemu Arab pakai jenggot-jenggot panjang-panjang begitu bawa ransel, kita hati-hati saudara di sini. Barangkali tiba-tiba naruh tas itu meledak tasnya sama Denny saudara. Kalau Islamfobia lah, gimana mereka sendiri yang suka begitu? Gimana kita tidak takut? Ya kemarin Pak Ketua mobilnya dibobol ya. Ya Arab-Arab juga. Di sini juga sama. Yang maling-maling Arab-Arab ini lagi, Arab lagi, Islam lagi. Gimana kita tidak Islamfobia? Yang memperkosa, bolak-balik Arab lagi, Islam lagi yang memperkosa.
Yang kriminal semua Islam lagi, Arab lagi, saudara. Yang membunuh, yang gorokin orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang nembakin orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana kita tidak fobia? Ya, harus diakui kita fobia. Bahkan begitu orang Islam siapa saja, begitu dia Allahu Akbar, kita takut, saudara. Ya, takut. Ya itu fobia gara-gara mereka sendiri. Nah mereka waktu pembunuhannya orang Paris itu nggak ada yang demo orang Islam itu kan. Ya kan katanya mereka malah pantas si Patrick itu pantas dibunuh kan gila nih. Waktu pembunuhannya si Van Gogh itu katanya pantas dibunuh kan edan kalian ini orang-orang Islam ini ya. Nah kita diskusinya nggak usah kayak MUI segala macam, nggak usah ulang-ulang bosan saudara ya. Tolong fokus diskusinya dengan pembunuhan ya, bagaimana ya respon Anda kalau Anda sebagai orang Kristen yang ada di Perancis, apa yang Anda lakukan ya, dan kalau itu terjadi di Amerika, ini Pak Teddy, Pak Andi dan seterusnya ya, apa yang Anda lakukan, dan kalau terjadi itu di Indonesia yang seperti itu, Anda akan lakukan apa ya. Jangan kemana-mana, diskusinya fokus itu saja tentang pembunuhan, lalu ngomong Islamofobia, demo bersilit-silit saudara ya, sampai keremi-kereminya keluar semuanya. Biasa orang Islam kan kalau demo bersilit-silit saudara ya. Oke, kita nggak pakai lama, langsung, karena saya sambil setir mobil ya, karena saya dalam perjalanan nanti rencananya ada persekutuan doa di Sion sama Koden ya. Nah, siapa dulu mau mulai, siapa saja boleh mulai ya. Biasanya Permesta dulu, tapi jangan kemana-mana, selalu fokus saudara-saudara ya. Ini Permesta kasih lewat dulu. Tadi Pak Andi lagi mau bicara juga tadi ya, saya potong tadi ya, sorry Pak Andi. Pak Andi mau bicara, Pak Andi? Pak Andi sama Permesta sudah jadi co-host saya kira ya. Pak Andi sudah jadi Boleh co-host. lanjut Pak Pal, lanjut. Hmm. Mana nih? Sebentar ya. Saya jadikan co-host dulu teman-teman nih. Pak Teddy mana nih Pak Teddy nih? Pak Teddy sudah ya, sudah jadi ini ya, sudah jadi co-host ya. Silakan Pak Teddy dulu ya, saya sambil setir mobil ya. Setir mobil kita live di jalan, silakan. Dan tolong fokus ya, nanti kalau yang udah nggak fokus tolong diingatkan ya, saudara-saudara ya. Yang udah jadi co-host tolong bantu ingetin. Oke lanjut Pak Teddy. Ya, teman-teman, sekarang dia semua cerita dulu bahwa teknologi informasi sekarang sangat luar biasa ya. Yang terjadi di Prancis adalah sebuah pembunuhan. Memang ya tentunya ini menjadi ini bagian daripada konsumsi politik Islam atau politik dunia. Saya tidak memahami sejauh itu. Yang penting di sini adalah konstelasi selalu bermuatan agama gitu. Apakah dengan pembunuhan ini, melakukan pembunuhan ini akan dunia ini bisa damai gitu. Memang kita percaya bahwa